Halo, kami dari kelompok 5 kelas 3 SK1 dengan anggota kami akan menjelaskan tentang analisis klaster non-hierarki. Apa sih analisis klaster itu? Analisis klaster adalah teknik berubah ganda yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik objek-objek dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi, sedangkan karakteristik antar objek pada satu klaster dengan klaster lain memiliki tingkat kemiripan yang rendah. Dengan kata lain, keragaman dalam satu klaster minimum, sedangkan keragaman antar klaster maksimum. Kemiripan antar objek diukur dengan menggunakan ukuran jarak. Beberapa ukuran yang sering digunakan yaitu Euclidean, Minkowski matrix, dan Mahalanobis distance. Euclidean adalah jarak antara dua observasi P dimensi yang digunakan apabila variabel yang digunakan tidak berkorelasi satu sama lain atau saling ortogonal, dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah Minkowski matrix. Kemudian, Mahalanobis distance, yaitu jarak yang digunakan apabila variabel saling berkorelasi dan tidak ditransformasi, dengan rumus sebagai berikut. Metode dalam analisis klaster terbagi menjadi dua, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Analisis klaster non-hierarki, yaitu metode yang dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan terlebih dahulu, setelah itu baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Beberapa metode dalam analisis klaster non-hierarki yaitu K-means clustering, K-harmonic means, dan K-modes. Metode yang paling sering digunakan yaitu metode K-means clustering. K-means clustering adalah salah satu metode analisis clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok yang tujuannya adalah untuk meminimalkan fungsi objektif yang diset dalam proses clustering yang pada umumnya berusaha meminimalkan variasi di dalam satu klaster dan memaksimalkan variasi antar klaster. Secara umum, metode K-means cluster analysis memiliki tahapan sebagai berikut. Pertama, menentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kedua, menghitung sentroid atau titik pusat klaster awal secara random. Penentuan sentroid awal dilakukan secara random atau acak dari objek-objek yang tersedia sebanyak K klaster. Kemudian, untuk menghitung sentroid klaster ke I berikutnya, digunakan rumus sebagai berikut, di mana V adalah sentroid pada klaster, XI adalah objek ke I, dan N banyaknya objek atau jumlah objek yang menjadi anggota klaster. Yang ketiga, hitung jarak setiap objek ke masing-masing sentroid dari masing-masing klaster. Untuk menghitung jarak antara objek dengan sentroid, bisa menggunakan Euclidean distance dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat, kelompokkan setiap data berdasarkan jarak terdekat antara data dengan sentroidnya. Terakhir, tentukan posisi sentroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang ada pada sentroid yang sama. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menempatkan masing-masing observasi pada satu klaster. Yang pertama, sequential threshold. Metode ini dimulai dengan pemilihan satu klaster dan menempatkan semua objek yang berada pada jarak tertentu ke dalamnya. Jika semua objek yang berada pada jarak tertentu telah dimasukkan, kemudian klaster yang kedua dipilih dan menempatkan semua objek yang berjarak tertentu ke dalamnya. Kemudian, klaster ketiga dipilih dan proses dilanjutkan seperti yang sebelumnya. Berikutnya, parallel threshold. Metode ini merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama, yaitu dengan memilih sejumlah klaster secara bersamaan dan menempatkan objek-objek ke dalam klaster yang memiliki jarak antarmuka terdekat.
pada saat proses berlangsung, jarak antar muka dapat ditentukan untuk memasukkan beberapa objek ke dalam klaster-klaster. Juga, beberapa variasi pada metode ini yaitu sisa objek-objek tidak dikelompokkan jika berada di luar jarak tertentu dari sejumlah klaster. Yang ketiga, optimalisasi. Metode ketiga ini serupa dengan kedua metode sebelumnya, kecuali bahwa metode ini memungkinkan untuk menempatkan kembali objek-objek ke dalam klaster yang lebih dekat. Contoh soal. Lakukanlah analisis klaster pada data berikut untuk mengetahui kelompok yang akan terbentuk dengan metode K-means. Contoh soal dan pengerjaannya dengan R. Data yang tersedia merupakan data siswa dari suatu kelas dengan nilai untuk pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, dan tata negara. Selanjutnya, akan dilakukan analisis klaster dengan metode K-means untuk melihat kelompok yang akan terbentuk berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang pertama adalah melakukan input data ke aplikasi R dan mengubah data agar sesuai dengan format yang bisa dirunning oleh R. Di sini, menggunakan library Haven untuk mengimpor data dari SPSS, lalu mengubah nama variabel yang terletak pada kolom 1 menjadi nama baris. Hasil outputnya adalah sebagai berikut. Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan scaling agar nilai dari variabelnya dapat dibandingkan. Hasilnya menjadi sebagai berikut. Setelah dilakukan scaling, maka dapat dilakukan analisis klaster dengan metode K-means. Di sini, jumlah klaster yang dipilih adalah 3 karena datanya yang cukup sedikit. Lalu dihasilkan output sebagai berikut. Jumlah anggota pada klaster 1 adalah 6, pada klaster 2 ada 4, dan pada klaster 3 ada 4 juga. Untuk memudahkan interpretasi pada klaster, maka dilakukan perhitungan rata-ratanya pada data aslinya agar dapat lebih mudah dilihat bagaimana rata-rata nilai pada masing-masing klaster. Interpretasinya, klaster 1 berisi siswa dengan nilai ekonomi yang rendah, nilai sosiologi yang sedang, dan juga nilai antropologi, geografi, dan tata negara yang tinggi. Klaster 2 berisi siswa dengan nilai ekonomi yang sangat rendah, nilai antropologi, geografi, dan tata negara yang rendah, dan juga nilai sosiologi yang tinggi. Klaster 3 berisi siswa dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, nilai sosiologi dan antropologi yang rendah, dan juga nilai geografi dan tata negara yang sedang. Selanjutnya, dapat pula dilakukan visualisasi pada klaster yang terbentuk. Library yang digunakan untuk visualisasinya adalah library Factoettra. Dari grafik, dapat dilihat jelas bahwa masing-masing klaster saling mengelompok sesuai dengan klasternya. Tutorial pengerjaan soal dengan SPSS. Dengan soal yang sama, kali ini kita coba kerjakan dengan aplikasi SPSS. Di sini menggunakan data yang sudah distandarisasi karena perbedaan satuan pada variabel-variabelnya. Untuk langkahnya, pilih menu Analyze, kemudian Classify, dan pilih K-means cluster. Masukkan variabel yang telah distandarisasi ke dalam kotak variables. Dan masukkan variabel sampel ke dalam kotak label cases by. Kemudian pada method pilih iterate and classify, dan di number of cluster masukkan angka 3. Klik tombol save, kemudian centang cluster membership dan distance from cluster center. Klik tombol option, kemudian pada statistik centang initial cluster center dan ANOVA tabel. Kemudian klik OK. Berikut output yang dihasilkan. Berikut interpretasi dari output yang dihasilkan. Tabel initial cluster center ini merupakan tampilan awal proses clustering sebelum dilakukan proses iterasi. Dari tabel iteration history ini dapat diketahui bahwa proses iterasi dilakukan sebanyak 3 kali. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klaster yang tepat.
dapat diketahui bahwa jarak minimum antar pusat klaster yang terjadi dari hasil iterasi adalah 3,632. Pada output di tabel Final Cluster Center, dapat dilihat bahwa data tersebut masih terkait dengan proses standarisasi yang mengacu pada Z-score. Karena masih menggunakan variabel Z-score, maka rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata sampel dalam klaster adalah sebagai berikut. Berikut tabel hasil perhitungan dari rumus tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat didefinisikan, klaster 1 berisi siswa dengan nilai sosiologi yang rendah, nilai geografi dan ekonomi yang sedang, serta nilai antropologi dan tata negara yang tinggi. Klaster 2 berisi siswa dengan nilai antropologi yang rendah, nilai tata negara yang sedang, serta nilai ekonomi, sosiologi, dan geografi yang tinggi. Klaster 3 berisi siswa dengan nilai ekonomi, antropologi, geografi, dan tata negara yang rendah, serta nilai sosiologi yang sedang. Number of guests in each cluster menunjukkan anggota tiap klaster. Klaster 1 berisi 5 siswa, klaster 2 berisi 5 siswa, dan pada klaster 3 berisi 4 siswa. Tabel ANOVA dapat digunakan untuk melihat perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Dalam hal ini, dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas masing-masing variabel. Berdasarkan tabel di atas, variabel tata negara adalah variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan di antara siswa-siswa pada ketiga klaster yang terbentuk. Untuk mengetahui siswa-siswa mana saja yang masuk dalam kategori tiap-tiap klaster, dapat dilihat kolom KCL1 dan kolom KCL2. Kolom KCL1 menunjukkan nomor klaster dari keberadaan siswa, dan kolom KCL2 merupakan jarak antara objek dengan pusat klaster. Klaster 1 berisikan siswa A, C, E, F, dan I. Klaster 2 berisikan siswa B, G, J, L, dan N. Klaster 3 berisikan siswa D, H, K, dan M. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi.